Selamat pagi teman-teman. Jadi saya hari ini akan diklat PIM. Diklat PIM. Nah, ini ngisi absen. Absen sudah terisi. Diklat PIM angkatan 8 tahun 2024. Nah, ini sekarang mau ngisi masuk ke jadwal. Jadwal. Kelompok 1 jam 8. Kelompok 1 jam 8 Zoom. Kita klik Zoom dulu. Kita masuk Zoom teman-teman. Open Zoom. Lanjutkan rapat. Zoom meeting. Nah, ini mulai Zoom meeting. Ini jam 8 kurang 10 menit. Nah, ini pesertanya. Bisa ketemu kembali ya untuk melaksanakan tugas kita bersama-sama ya. Jadi hari ini adalah kita diskusi. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan dilapangkan hati kita. Amin. Itu yang lapang, gembira, enak diskusikan, tidak terbawa emosi. Yang kedua, dilancarkan urusan kita. Amin. Lancar urusan, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, doa kita dilancarkan lisan kita. Amin. Sehingga lancar kita ya mempresentasikan lancar. Yang keempat, mudah-mudahan orang mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, kita mulai dari kelompok 1A dulu, kelompok ganjil ya. Pemaparan tentang pelayanan publik di kita. Kemudian untuk selanjutnya kepada Bapak Prabowo mungkin bisa memberikan saran, masukan supaya materi ini bisa lebih baik lagi. Pada Pak Prabowo kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Ibu Moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua di kelompok genap, untuk yang presentasi pertama itu mengenai mulai keanekaragaman budaya mapan retasi Pagatan. Ini memang menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Kebetulan saya sudah hampir setiap tahun kalau event ini dilaksanakan saya hadir di Pagatan. Jadi permasalahannya sebenarnya di pesta adat ini memang sebagai ajang pemersatu semua suku budaya yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena mengingat Tanah Bumbu sendiri sekarang menjadi trending topiknya nasional. Artinya trending topik nasional ini menyangkut kawasan penyangga ibu kota negara. Nah, IKN Nusantara ini ternyata
Tanah Bumbu sebagai penyangga ibu kota negaranya. Jadi Tanah Bumbu harus selalu berkembang. Jadi untuk memberi masukannya ini bagaimana nanti untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini bisa melaksanakan event-event serupa. Nah, jangan hanya di Pesta Pantai Pagatan, karena di Batu Licin sendiri ada event seperti di Mapan Retasi juga, tapi tempatnya di Pulau Swangi. Nah, ini belum, hampir kalau nggak salah terakhir itu tahun 2020 atau 2019. Ini sama halnya dengan di Pantai Pagatan, agenda rutin tahunan. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan event untuk Mas Sorong, namanya Mas Sorong Pantai Pulau Swangi di Batu Licin. Karena kenapa? Kalau tadi saya lihat dengan adanya pesta pantai ini akan memutar roda ekonomi masyarakat setempat, UMKM tumbuh, terus perdagangan masyarakat sekitar Pagatan tumbuh, terus parkir juga tumbuh. Bagaimana nantinya dengan event ini bisa mendatangkan wisatawan dari luar. Nah, contohnya nanti tadi dari daerah-daerah luar, kalau saya lihat tadi hampir 30.000 ya kalau nggak salah. Itu dalam satu event. Bagaimana nanti kalau kita adakan lagi pesta pantai, event Mas Sorong di Pulau Swangi. Mungkin dari Ibu Agus Fitriani di Pulau Swangi itu bagaimana nanti bisa diusulkan untuk dilaksanakan. Nah, mungkin nanti waktunya mungkin jangan bersamaan supaya nanti bisa menarik wisatawan dari lokal maupun dari luar Tanah Bumbu. Karena Tanah Bumbu ini sebagai penyangga ibu kota negara harus berkembang dengan pesat ini. Dengan seringnya datangnya masyarakat wisatawan, otomatis perputaran uang dan ekonomi di Tanah Bumbu ini akan semakin kencang. Mungkin yang berikutnya kalau bisa nanti event-event serupa itu rutin dilaksanakan, entah itu Mapan Retasi atau nantinya yang di Mas Sorong di Pulau Swangi. Nah, dua event itu nanti akan membuat Tanah Bumbu ini akan semakin terkenal dan semakin nanti mendatangkan wisatawan dari luar. Otomatis perputaran ekonomi di Tanah Bumbu akan semakin kencang. Mungkin itu yang dapat Ulun berikan masukan dari presentasi pertama. Untuk presentasi kedua, ini masalah yang lagi booming juga ini. Artinya mau suka ndak suka, kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena teknologi ini biar bagaimanapun membawa dampak buruk dan dampak bagusnya. Mungkin saya akan memberikan masukan aja. Untuk teknologi ini memang tanggung jawab pemerintah pusat dan tanggung jawab kita semua. Kalau kita bicara teknologi, artinya kita mundur 5 tahun ke belakang. Dulunya sebelum kita memakai teknologi itu, saya pribadi kalau mau bayar listrik antri dulu di loket PLN, bayar PDAM antri dulu di loket PDAM, mau setor uang ke bank 100.000 aja ngantri dulu di teller. Nah, sekarang sepertinya enggak. Di perbankan itu sekarang kalau di BRI itu atau bank di BRI ya, kalau kita mau narik atau kita mau setor duit tidak perlu lagi ke teller, kita cukup di mesin ATM setor tunai, kita sudah bisa transaksi mau nabung atau mau narik. Jadi akan menghemat waktu kita. Sama halnya dengan di PLN, dengan di PDAM. Sekarang pakai HP di rumah aja semua bisa. Mau bayar PDAM, mau beli token listrik, mau bayar listrik sudah bisa. Karena itu perkembangan teknologi yang mau nggak mau ya kita ikuti, harus kita jalani. Terus untuk berikutnya yang di teknologi ini memang ada kendala, ada permasalahan. Itu memang permasalahan pemerintah pusat tentunya terkait dengan kesenjangan